Kasihan banget, konser Prabowo Gibran di Bali sepi. Neng neng neng, ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, acara Prabowo Gibran katanya di Bali ya, yang didatangi atau yang dihadiri oleh Gibran ya. Nampaknya banyak yang gelisah begitu kan. Karena apa? Karena ketika acaranya di lapangan ternyata ada bendera dari PDIP yang berjejeran di situ ya. Wajar karena ini adalah kandang banteng di Bali begitu kan. Banyak muncul spekulasi yang mengatakan wah ini gimana katanya begitu kan ya. Sudah capek-capek begitu tiba-tiba ada ada bendera ya dari PDIP. Apakah Gibran masih tidak sakit hati di situ begitu kan? Artinya apa? Artinya melihat dari hal-hal ini banyak yang mengatakan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Gibran di situ nampaknya ya tidak begitu efektif begitu, tidak begitu pengaruh seorang Gibran di situ. Justru yang menjadi pengaruh luar biasa adalah PDIP begitu kan. Banyak sekali muncul narasi-narasi bahwa dianggap sepi lah, dianggap apalah dan sebagainya begitu kan. Bahkan di situ sangat menarik begitu kan ya. Mereka seolah-olah ya dihadapkan dengan bendera PDIP di situ ya. Tampaknya ini mulai sepi begitu. Nggak tahu ini apakah sesudah atau sebelum, tapi yang jelas begitu kan ya, panggung semegah ini ya sudah banyak yang datang ya, apakah ini pagi atau sore, tapi yang jelas ini agak tampaknya lapangan dan acara konser seperti ini begitu kan ya, itu sudah sepi dan sebagainya begitu kan. Ini salah satunya banyak yang memberikan momen di situ begitu. Kenapa ya konser di Bali sepi ya, peminat katanya begitu. Ada apa? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen di situ begitu. Artinya masyarakat itu mungkin ya karena ini adalah kandang banteng ya, tidak sepenuhnya mereka ya mendukung seorang Gibran begitu kan. Jadi ini perlu dipertanyakan di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan lapangan, dengan lembaga-lembaga survei yang ada di Bali ya, yang katanya Prabowo Gibran mutlak menang di situ, tapi nampaknya mereka PKB juga menguasai begitu kan. PDIP juga menguasai. Banyak momen-momen seperti itu yang kemudian memperlihatkan suasana apakah sepi atau ramai. Saya kira agak kelihatan kurang antusias masyarakat di situ karena mungkin adalah Prabowo Gibran, karena nampaknya di situ adalah kandang banteng yang seharusnya all out untuk mendukung PDIP begitu kan. Jadi momen-momen seperti inilah yang sering terjadi ya kepada Prabowo Gibran di situ begitu. Walaupun ya akan dihadiri seorang Gibran, tapi nampaknya kita itu melihat bagaimana ya acara-acara Prabowo Gibran dihadapkan dengan bendera PDIP. Itu sangat luar biasa begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa momen seperti ada bendera itu? Kalau Jokowi ke sana pasti mungkin diturunkan begitu kan. Karena di sana sudah mayoritas adalah PDIP ya, tentu ini menjadi catatan penting kepada Prabowo Gibran. Jangan-jangan mereka keok begitu kan ya. Bahkan bendera PDIP dengan gagah berani tetap berkibar, tidak berani yang menurunkan siapa mereka. Ya, karena yang saya katakan sejak awal ya, bahwa di Bali itu adalah mayoritas adalah banyak yang kemudian PDIP dan PKB begitu, apalagi diikuti oleh Partai Nasdem begitu kan ya. Yang sudah jelas-jelas mereka ya mendukung Anies Baswedan ya, terus kemudian Pak Ganjar dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan situasi politik hari ini yang katanya ya dari beberapa acara panggungnya kok sepi, kemana? Apakah belum dimulai atau tidak? Itulah yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan, bahwa hal-hal seperti ini sering terjadi kok begitu kan ya, sering sepi dan sebagainya begitu. Jadi banyak muncul spekulasi orang, jangan-jangan ini nggak laku si Gibran, jangan-jangan Prabowo di Bali ini nggak laku katanya begitu kan ya. Kasihan banget konser Prabowo Gibran di Bali sepi. Nah ini banyak yang memberikan tweet itu begitu, tapi nampaknya menurut saya pribadi ya sah-sah aja ya, mau berspekulasi apapun begitu kan, karena nampaknya masyarakat Indonesia sampai hari ini masih melihat nuansa-nuansa mereka begitu kan ya. Karena ya saya kira menjadi catatan penting kepada
agak jauh. Saya kira Prabowo Gibran akan kalah di situ ya. Mulai banyak yang sepi kampanye-kampanye mereka. Jadi ingat dulu zaman bocilku ada peristiwa apa ya di kampung-kampung pada mendidikan ya posko PDIP ya. Kupikir PDI adalah mengadakan lomba posko atau apa. Kalau gitu sama-sama keren ya karena berarti mereka juga mau ditemani. Bagi mereka itu rame banget ya. Lihat saja survei-surveinya paling tinggi dari yang lain. Gaspol 03 menang ya. Itu komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini ya melihat pada nuansa-nuansa itu banyak yang mengatakan wah ini gimana? Wah ini gimana? Ini jangan-jangan belum dimulai acaranya atau belum ya? Ini wah WKWK ya. Datang nggak ke acara Kak ya? Acara rencana jam 5 pagi plus dihadiri Gibran ditunda mulu karena sepi sampai endingnya Gibran pun gak naik-naik panggung. Benarkah seperti itu? Inilah komentar-komentar netizen. Tapi saya cukup mengamati bahwa bagaimana lembaga-lembaga survei yang ada katanya di Bali itu adalah Prabowo menang begitu kan ya. Tapi nampaknya dengan acara-acara seperti itu kita lihat saja apakah kita percaya terhadap lembaga-lembaga survei. Jadi saya kira begini ya, orang itu jangan dilihat oleh lembaga survei, tapi dilihat dari optimisme yang ada di lapangan. Anies Baswedan wah disambut luar biasa di situ begitu kan. Tapi surveinya kecil. Pak Ganjar juga disambut luar biasa tapi surveinya paling kecil. Ini apa coba bayangkan? Apakah masih percaya terhadap lembaga survei atau apa? Itu yang kita menggunakan rasionalitas kita begitu kan ya. Bahkan ya di survei tinggi di lapangan nyungsep. Warga Bali mungkin paham mengenai nepotisme, jadi mereka tidak minat nonton acara-acara, katanya begitu ya. Dulu bapaknya begini, tapi taunya menang. Itu banyak yang mengatakan itu begitu kan. Tapi nampaknya karena memang dulu itu adalah pendukung-pendukung mereka, ya pendukung-pendukung mereka jelas ya karena didukung oleh PDIP. Maka bukan tidak mungkin ya bahwa kemenangan-kemenangan mereka karena didorong oleh PDIP untuk untuk maju begitu kan ya mereka menang di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan ya. Dalam konteks ini bisa saja itu kemenangan tahun 2019 ya karena memang ya begitu banyaknya antusiasme seorang Pak Jokowi, petahana juga begitu kan dan bahkan ya mereka ya PDIP yang didorong untuk maju di situ begitu kan. Ini kan jelas ya Gibran ini sudah berada di lapangan ya di tengah-tengah lapangan tapi nggak tahu ini di mana tempatnya. Tapi yang jelas adalah bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini warga masyarakat Bali itu lebih dominan ya dan melihat ya bagaimana PDIP di situ ya, terus kemudian bagaimana PKB, bagaimana Nasdem dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang dipertontonkan kepada publik apakah sesuai dengan sebuah realitas dan lembaga survei dengan kejadian yang di bawah ya. Seperti apa mereka? Nah, itu yang kami tidak tahu di situ begitu. Bagaimana cara ya lembaga-lembaga survei bisa bisa dominan ya, bisa mendapatkan informan seperti itu atau responden seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Masyarakat hari ini sudah cerdas begitu kan ya, sudah cerdas, tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal karena nampaknya ini ya tentu ini menjadi sebuah acuan penting karena masyarakat hari ini cerdas di situ begitu kan. Tidak mungkinlah mereka menggunakan yang ini, menggunakan yang itu dan sebagainya, tapi lebih pola pikir mereka yang kita tata begitu kan. Ya, kalau seperti ini terus kan gimana? Coba bayangkan begitu kan. Kalau setiap acara-acara mereka agak mulai tidak begitu diminati, antusiasmenya masyarakat sudah semakin turun, maka trust kepercayaan di masyarakat agak jauh begitu kan. Saya tidak menyatakan bahwa acara Gibran sepi atau apa, tapi bagaimana sebuah realitas itu antara lembaga survei dengan dunia kenyataan. Itu saja yang saya lihat begitu kan. Walaupun sepi misalnya acara ini belum tentu ya apakah ini belum dimulai atau tidak begitu kan ya. Itu yang saya amati begitu kan. Tapi yang jelas ya bukan soal sepi atau banyaknya, bagaimana ya hari ini melihat dengan lembaga-lembaga survei dengan apa yang saya lihat di situ begitu kan ya. Karena faktanya di lapangan bagaimana antara korelasi antara
lembaga survei dengan sebuah kenyataan ya ketika ada di mana-mana di situ begitu kan. Apakah seperti ini ya? Kita lihat saja masyarakat bisa melihat itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.